Nah, judul firman Tuhan yang begitu menarik, kaya, yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Ju Mendi Munardi. Kami persilakan, Pak Ju. Ya, terima kasih, Bro Heri. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tema kaya ini sebenarnya saya angkat untuk meresponi, tidak sekali dua kali ada yang bertanya, kaya itu apa sih sebenarnya? Dan ini menarik karena kalau di luar sana kita bertanya dengan 10 orang, Pak, Bu, tolong definisikan kaya itu apa sih? Ya, saya percaya kita akan mendapatkan 10 jenis yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin ada kemiripan, tapi tidak sedikit perbedaannya juga. Karena itu saya coba meresponi dengan belajar di bawah kaki Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang lebih tahu apa sih definisi kaya itu untuk anak-anak Tuhan, untuk manusia sesungguhnya. Ya, baik, izinkan saya sharing PowerPoint-nya. Ya, jadi kasih gambar dolar, dikasih kaca pembesar untuk kita menyelidiki di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, baik. Kalau saya membagi dalam dua bagian pembahasan tentang kaya ini. Yang pertama, kita coba cari definisinya dulu. Kaya itu apa sih, atau elemen-elemen apa sih yang ada di dalam definisi kaya itu sendiri. Ini tentu kita ambil dari Alkitab ya. Baik, yang pertama kita selidiki seorang yang dikatakan, atau seorang raja yang dikatakan sangat kaya di Alkitab, yaitu Salomo. Ya, kita lihat di 2 Tawarik 9 ayat 20, 22, dan 25. Di 9 ayat 20 dikatakan, segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. Wow, perak yang saat ini termasuk barang berharga, itu dikatakan saat itu tidak ada nilainya. Ya, yang bernilai itu emas murni dan mungkin lainnya. Ya. Kemudian dikatakan, sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Huram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Jadi raja itu mempunyai kapal-kapal yang membawa emas kepada dia. Bayangkan ya, betapa kayanya Raja Salomo itu, sampai-sampai dikatakan Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Raja Salomo juga mempunyai 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya. Ya pasti 4.000 kandang itu pasti ada kudanya ya. Dan coba kita lihat berapa kayanya. Dikatakan kalau kita Google Raja Salomo itu, dikatakan kalau saat-saat sekarang ini mungkin dia punya aset itu sekitar 1,2 triliun dolar. Bukan miliar lagi ya, tapi triliun dolar. 1.200 miliar dolar. Wow, kalau diberikan kuaci itu nggak tahu berapa kontainer itu ya, banyak sekali. Ya, jadi apa yang disampaikan di Alkitab ini tentang kaya, yaitu Raja Salomo, secara khususnya tokoh Alkitab ini berbicara bahwa kaya itu adalah identik dengan pertama materi. Ya, kita sepakati ini dulu bersama-sama bahwa materi itu adalah bagian dari penilaian akan kaya itu sendiri. Nah, kita akan masuk kepada definisi kedua. Sebelumnya saya akan menyampaikan satu kesaksian. Saya pernah melihat seorang, ya saya panggil dia Om ya, yang saya tahu dia itu datang dari keluarga yang kaya raya. Waktu dia sekolah di tahun 60-an itu, dia sudah diantar jemput oleh kendaraan mobil pribadi. Ya, jadi saat itu tahun 60-an, saya rasa tidak banyak orang yang mempunyai kendaraan mobil pribadi. Ya, bisa terhitung kata orang-orang pada saat itu. Ya,
Jadi dia sudah wow hidup di dalam kekayaan, kemewahan daripada orang tuanya. Tapi di usianya 60-an itu justru saya melihat kenapa kok hidupnya susah. Sampai kita pernah habis undang dia makan siang, kita melewati mall dan kemudian wah mendadak dia sedikit teriak gitu ya, katakan wow. Om udah nunggu-nunggu nih mau beli celana pendek ini, mau tunggu-tunggu sampai harganya turun, dia bilang begitu. Jadi kadang-kadang kalau di mall itu setelah sekian lama memasuki musim yang baru, model-model itu biasanya model-model lama biasanya mulai di sale seperti itu ya. Dan kalau saya lihat harganya itu tidak lebih daripada $20 ya, US dollar. Jadi ya uh, bukan satu yang mahal atau mewah, dan dia harus menunggu-nunggu hanya untuk membeli celana pendek itu. Di situ saya mulai merenungkan kok bisa ya ini dari keluarga yang kaya raya, dan akhirnya singkat cerita saya mendapatkan informasi kalau ya dulunya tidak menggunakan yang namanya waktu yang Tuhan berikan ya kan untuk belajar, untuk bekerja, untuk untuk berusaha, untuk berjenjang karir di dalam hal tersebut ya, di dalam kebutuhan badan ya kan, sehingga akhirnya waktu itu terlewat dan menjelang usia sudah cukup uzur ya, nah, itu sudah terlambat. Jadi yang kedua saya percaya itu adalah waktu ya. Mari kita lihat firman-Nya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kitab Amsal ini mengajarkan tentang betapa pentingnya waktu itu digunakan tepat waktu. Waktu itu bisa berbicara tentang kekayaan, ya, tentang materi, ya, dengan bekerja tentunya, ya. Nah, kemudian di pengkhotbah dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Di sini sekali lagi firman Tuhan membahas tentang waktu. Pentingnya waktu itu digunakan tepat ya pada saatnya. Karena kalau waktu itu disia-siakan, dilewati begitu aja, itu tidak bisa kembali lagi. Siapapun yang mempunyai harta, aset, tidak bisa membeli waktu. Dunia ini seberapa banyak pun aset, seberapa banyak pun uang, tidak bisa membeli waktu. Ya, karena itu waktu itu adalah sesuatu yang berharga di dalam kehidupan manusia. Dan kalau digunakan tepat pada masanya, ya kita tidak akan yang namanya kekurangan dalam kehidupan kita. Ya, kemudian mengenai waktu saya ingat saya pernah ikut seminar seorang pengusaha muda ya, dan usahanya tidak main-main, usahanya adalah usaha IT yang mana dikatakan proyek dia adalah sedang menarik kabel bawah laut untuk instalasi internet ya, dan juga yang lain-lainnya ya. Jadi sangat sibuk sekali dan dia mengajarkan tentang waktu. Nah, lalu dia memberikan atau membeberkan schedule pekerjaan dia dalam kehidupannya. Dia yang mana dari pagi sampai malam dia baru kembali ke rumah, dan saya menghitung-hitung, berapa jam Bapak dewasa muda ini, pria dewasa muda ini tidur. Saya hitung-hitung cuma 4 jam dia tidur. Ini saya kaget. Kemudian pada saat Q&A, ya kan, saya bertanya, Pak, saya mau tanya, ini kalau saya hitung-hitung cuma 4 jam tidurnya, bagaimana dengan tidur 4 jam? Anda bisa mempunyai kekuatan kesehatan yang prima untuk bekerja di pagi hari, gitu. Lalu dia hanya menjawab dengan sepatah kata dan sambil senyum, dia katakan, the power of the driver, dia bilang itu. Maksudnya, saya bilang, maksudnya gini, ya dia itu menggunakan jasa pengemudi atau supir ya. Nah, jadi karena Jakarta itu macet, kalau tidur, kalau lagi macet itu di mobil, ya dia ambil kesempatan itu untuk tidur. Cuma saya teringat begini, kalau kita membaca tentang kesehatan, ya dikatakan seorang manusia itu harus tidur 7-8 jam
dan tidur yang berkualitas atau deep sleep ya, tidur yang nyenyak lah kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita tidur di mobil, ya kita tahu ya, saya percaya semua orang mungkin pernah tertidur di mobil, bukan mau tidur di mobil, tertidur di mobil. Saat mobil ngerem gitu, ya kan kita bisa terjaga. Saat mobil ada karena lubang tergoncang, kita bisa terjaga. Saat klakson mungkin ada di perjalanan tersebut terdengar, kita bisa terjaga. Jadi kalau bahasa Indonesia ini tidur apa? Tidur ayam ya, betul ya, tidur ayam gitu. Ya bahasa Inggrisnya apa, chicken sleep kali ya. Saya nggak tahu. Nah, tidur ayam itu bukan deep sleep yang dimaksud di dalam artikel-artikel kesehatan. Ya, itu mungkin membantu, tapi itu tidak memberikan yang namanya apa? Suatu kesehatan, ya. Nah, kemudian saya teringat lagi di dalam artikel-artikel kesehatan bahwa tidur itu juga harus tepat waktu, seperti tadi dikatakan, ya. Ada waktu untuk mencari, juga ada waktu untuk tidur. Ya, kan? Kapan kita harus tidur? Dikatakan jam 10 sampai jam 3 pagi, itu waktu-waktunya tubuh kita secara alami itu akan membersihkan yang namanya racun-racun. Ada yang dari paru-paru, ada yang dari organ-organ lain yang dibersihkan. Jadi kalau orang yang suka begadang mungkin karena pekerjaannya juga, jam 3 pagi baru tidur, bangun jam 11 karena malamnya dia harus siskamling atau menjadi security ya kan. Eh, Cukup tidur waktunya, tetapi kesehatan terganggu. Dikatakan orang yang suka begadang itu umumnya kena penyakit TBC. Kenapa? Karena paru-parunya tidak mendapatkan kesempatan pada saat tidur itu untuk dibersihkan, ya. Jadi waktu itu sesuatu yang berharga, yang mungkin tidak pernah dilihat ya oleh orang-orang lain atau tidak pernah disaksikan atau tidak pernah dinilai atau tidak pernah dihargai oleh orang-orang di luar sana ya. Kemudian satu hal lagi yang saya ingat, eh, kami waktu itu di Full Gospel mengadakan family camp atau retreat. Ada seorang pengusaha muda, ya dia datang dengan keluarganya. Dia member dalam Full Gospel juga. Nah, waktu dia datang saya kaget, saya lihat wajah dia kok seperti orang sakit. Jadi waktu saya sambut, saya tanya, Pak, Bapak lagi sakit? Gitu. Dia bilang, saya udah 3 hari nggak bisa tidur. Wow, kenapa Pak? Nah, singkat cerita, ya dia cerita. Ya, jadi dia dari muda itu berusaha mengumpulkan uang, menabung dan sebagainya. Akhirnya dia mempunyai teman seorang manajer bank yang dia percaya, ya kan, dan dia menyimpan uang tersebut, ya dibujuk untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut dengan bunga yang cukup oke pada saat itu. Ternyata kemudian bank itu terkena likuidasi. Jadi hartanya, uangnya yang ada di bank itu sudah tidak bisa diambil lagi. Di situ dia stres berat. Dia kecewa, dia sakit hati, dia stres, dia bingung, dia entah mesti bagaimana. Sedangkan itu adalah hasil daripada usahanya dari sejak dia muda, dia katakan seperti itu. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya dia tidak bisa tidur. 3 hari dia tidak bisa tidur. Sampai-sampai dia mengatakan kepada kami saat itu, dia katakan, kalau saja ada orang yang bisa membuat saya tidur 1 jam saja, ya kan, saya berani membayar sekian juta rupiah, dia katakan. Wow, ya betapa berharganya tidur itu, betapa berharganya waktu itu, ya. 1 jam aja dikatakan, dia akan bersedia untuk membayar sekian juta rupiah. Saya teringat itu semua, sehingga saya boleh uh, menentukan bahwa waktu itu adalah satu elemen di dalam penilaian antara mengenai kaya itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, uh, ini adalah mengenai damai dan sukacita, ya. Mengapa damai dan sukacita? Karena damai, sukacita, sejahtera itu salah satu yang sering digemakan di dalam Alkitab. Kalau Tuhan sering menggemakan itu, pasti itu berarti, pasti itu bernilai, ya.
Ini ada di Filipi 4 ayat 6 mengatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini dimulai dengan kata-kata jangan hendaknya kamu khawatir. Jadi khawatir itu ternyata sesuatu yang seringkali mengganggu kehidupan manusia, ya, tentang apapun juga jangan khawatir kata Tuhan. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Tuhan tidak bicara kebutuhanmu karena dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebelum kita berdoa dia sudah tahu apa yang kita perlukan. Tapi dikatakan di sini keinginanmu naikkan di dalam permohonan doa dengan ucapan syukur. Yang berarti adalah kita berserah, kita percaya kepada Tuhan. Bahwa rancangannya dia adalah yang terbaik di dalam pengucapan syukur itu. Jadi ada beberapa hal yang kita melihat pada saat kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan. Pertama, Tuhan akan memberikannya sesuai dengan apa yang kita doakan. Kedua, Tuhan akan memodifikasi, ya. Bisa lebih, bisa kurang daripada apa yang kita mintakan. Tetapi bisa juga Tuhan menolak karena ada firman yang mengatakan, ya kan, kamu tidak berdoa, kamu nggak dapat apa-apa, atau doa salah seperti demikian, ya. Tetapi di ayat 47 ini, ya di ayat 47 ini dikatakan, jawabannya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi kekhawatiran kita ini dijawab sama Tuhan dengan diberikan damai sejahtera, ya kan, yang akan melampaui memelihara hati dan pikiranmu. Saudara terkasih, orang bisa memiliki harta yang banyak, orang bisa memiliki materi yang banyak, tetapi di saat hatinya tawar, tetapi di saat hatinya khawatir, tetapi di saat dia stres, itu semua tidak ada artinya, itu semua tidak bisa menyembuhkan dia, ya. Di saat COVID-19 ini juga kita melihat, ya, saat orang begitu khawatir, begitu panik, bukannya sakitnya dari COVID-19, tapi sakitnya dari stresnya itu. Karena mereka tahu saat itu, apalagi pada saat Delta varian itu ya keluar ya, rumah sakit penuh, obat-obatan tidak ada, oksigen tidak bisa dicari, maupun ada berapapun uang saat itu tidak bisa didapatkan. Ya, jadi materi saat itu tidak ada kuasanya sama sekali. Nah, karena itu di dalam Tuhan lihat yang Tuhan berikan pada saat kita berdoa, pada saat kita khawatir, yang diberikan adalah damai sejahtera. Itu begitu penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pemberian Tuhan yang bernilai, lebih bernilai daripada materi itu semua. Ya, mari kita lihat firman selanjutnya. Nah, di Pengkhotbah, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin, ya. Dan di sini dikatakan orang yang dikenannya, orang yang memperoleh perkenanannya, ya kan. Nah, yang dikaruniakan itu adalah hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Saya garis bawain kesukaan. Kenapa kesukaan Tuhan? Kenapa bukan karunia? Kenapa bukan pengertian? Kenapa bukan hal lain yang sifatnya sifatnya knowledge gitu, seperti gitu. Tapi yang dikatakan adalah kesukaan. Bahkan dikatakan orang berdosa itu ngumpul-ngumpulin hartanya itu nanti akan diberikan kepada orang yang dikenan. Salah satunya kepada orang yang mempunyai kesukaan, ya. Saudara terkasih, saya masih ingat pada saat kami menikah, saya dengan istri, nasihat orang tua kepada kami itu adalah kalian harus hidup berdampingan, ya, dengan damai, ya, dengan harmonis, ya, saling mengasihi, ya kan, dan sebagainya, yang mengajarkan kepada kita supaya dikatakan rezeki itu ada di dalam kehidupan kalian, di dalam rumah tangga kalian. Ya, jadi kalau kita katakan ada harmonis di dalam rumah tangga, dikatakan ada saling mengasihi di dalam rumah tangga, ya kan, saya percaya kesukaan itu ada. Ya, nah orang-orang tua bisa nasihatin gitu, saya percaya karena itu pengalaman-pengalaman
ya, yang diajarkan dari orang tuanya. Yang orang tuanya itu dulu diajarkan dari orang tuanya lagi, dan terus menerus. Jadi itu sesuatu yang secara historical sudah terbukti. Kalau rumah tangga terus ribut-ribut aja, rumah tangga suami istri terus berantem aja kerjanya setiap hari, rezeki itu jauh dari kehidupan mereka. Jadi damai dan sukacita itu adalah sesuatu yang saya boleh katakan sebagai poin 3 yang bisa kita excuse me, kita lihat sebagai elemen daripada kaya itu sendiri. Ya, nah kita lihat yang ketiga. Di 2 Korintus dikatakan akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertaimu. Di sini diperintahkan, saudara-saudaraku, bersukacitalah supaya sempurna. Luar biasa Tuhan ini. Bahwa sukacita itu identik dengan supaya kita dilihat Tuhan itu adalah sempurna, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Ya, supaya hidup, ya sehati sepikirlah kamu hiduplah dalam damai sejahtera. Sekali lagi berulang-ulang damai sejahtera diingatkan kepada kita. Damai sejahtera, damai sejahtera. Bahkan dikatakan Allah itu adalah sumber damai sejahtera yang akan menyertai kita. Kalau ada sukacita dalam kehidupan kita. Nah, saya ingat kalau kita berbicara tentang penyertaan Tuhan, itu ada di dalam dalam seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf itu kalau kita membaca di Alkitab, itu diberikan mimpi, diberikan visi kepada oleh Tuhan, ya kan, bahwa dia tuh nanti akan menjadi seperti apa. Tetapi di dalam perjalanan visinya itu ada satu proses yang sangat tidak mudah. Ya, yang saya katakan pada diri saya sendiri, waduh, kalau saya harus melewati apa yang Yusuf lewati, sepertinya saya udah nggak kuat ya. Ya namanya dihianati berkali-kali, yang mau dibunuh sama saudara kandung sendiri, tentu sakitnya itu luar biasa ya. Dikhianati, mau dibunuh, akhirnya dijual, ya kan. Dan tentu banyak sekali kalau kita membaca di Alkitab itu hal-hal yang tidak mudah yang Yusuf harus lalui sampai apa yang menjadi visi Tuhan itu digenapi dalam kehidupannya. Nah, dikatakan di dalam Alkitab itu semua itu bisa dia lalui karena ada penyertaan Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan yang menyertai daripada dari Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita itu adalah damai sejahtera, damai, sukacita dan sejahtera. Itulah yang sangat penting dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Karena di dalam damai sukacita itulah terletaklah namanya kekayaan. Ya. Dan yang terakhir, poin yang keempat, ini yang mencangkup seluruh poin 1, 2, dan 3. Ya, kita akan lihat ini. Yang keempat yang tidak ternilai adalah Yesus Kristus. Ya. Di Roma 8 ayat 10 dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya. Di Roma 8 ini dikatakan bahwa kita semua akan binasa, roh kita akan binasa, ya. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita akan dihidupkan, roh kita akan hidup kembali, kita akan memperoleh keselamatan. Saudara terkasih, saya suka ngobrol sama ya orang-orang di luar sana. Saya mengatakan, siapa sih ya yang mati ini bisa membawa harta, membawa segala prestasi yang ada, membawa segala kekuasaan dia yang ada, membawa semua nama baik dan lain-lainnya yang dinilai sangat tinggi di dunia ini. Tetapi saat kita mati secara tubuh, apa sih yang bisa kita bawa? Ya, karena itu betapa pentingnya, betapa berharganya, betapa tak ternilainya, yaitu keselamatan yang Tuhan kita Yesus Kristus berikan kepada kita. Inilah yang harus kita pegang baik-baik, ya. Karena hanya dikatakan jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan. Jadi
Ya kan, apabila Kristus ada di dalam kita, jadi Kristus itu sudah harus ada di dalam kita. Kalau dia hanya ada dalam bentuk Roh Kudus yang dikatakan hanya sementara saja, waktu Tuhan Yesus mengatakan gitu kepada kita sebelum dia pergi, dia katakan ada tugas yang harus dia selesaikan dulu dan dia akan kembali dan selama-lamanya bersama dengan kita. Dan saat ini ya di dalam pembahasan CCM sebelum-sebelumnya oleh pastor-pastor sebelumnya dikatakan bahwa Kristus itu sudah ada di dalam kita, ya, dan kita ada di dalam Dia, ya kan? Dia tidak masih nanti-nanti, dia tidak masih mengatakan atau ada yang mengatakan dia masih di sorga mendoakan kita semua sehingga kita mempunyai jarak dan kita tidak ada seorang pun yang bersama dengan kita, jadi kita hanya sendirian saja seperti gitu, ya kan? Tapi tidak, itu di dalam kebenaran firman Tuhan jelas, di dalam Alkitab jelas yang sudah pernah dibahas bahwa Kristus itu sudah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia, dan kita adalah orang-orang yang bersyukur dan beruntung karena kita dipilih oleh Dia untuk diselamatkan karena Roh Kristus sekali lagi ada di dalam kita. Ya, coba kita lihat ayat selanjutnya. Di sini di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya." Ya, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, firman ini luar biasa dan seringkali digunakan untuk sesuatu yang sifatnya materi, ya. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya kan, minta apa saja, biasanya ini materi yang diminta, dan kamu akan menerimanya, seperti begitu. Saya percaya tidak ada salahnya. Terkadang kita pun berdoa mungkin untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan atau sesuatu yang menjadi keinginan yang sifatnya materi, dan Tuhan bisa percayakan itu, Tuhan bisa memberikan. Tetapi dalam hal ini, ya kan, di ayat 15:8 dikatakan, yaitu nama Bapa harus dipermuliakan, yaitu kalau kita berbuah banyak. Artinya kita renewing mind terus. Firman Tuhan itu menjadi kesenangan. Firman itu tuh yang mengubah kita. Sehingga keselamatan jiwa itu seperti Bro Girsang pernah bawakan. Ya kan, dari renewing mind itulah. Maka keselamatan jiwa itu ada kepastian di dalam kehidupan kita. Ya, itu adalah kesenangan dan kerinduan Tuhan kepada kita. Bahwa kita tinggal di dalam firman. Ya, baik, kita lihat ayat selanjutnya. Nah, di Amsal dikatakan, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati." yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini adalah firman yang tidak jarang saya dengan Pak Susanto yang saya percaya ada di sini saat ini, kita sharing-sharing tentang hal ini, ya. Nah, kitab Amsal ini bicara tentang, kalau yang dipercaya adalah Salomo yang menulis, tapi dalam hal ini adalah Agur bin Yake, yang kalau diterjemahkan adalah anak saleh, orang saleh yang menulis hal ini. Dia katakan, kita garis bawahi, jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Ya, yang diminta hanya adalah apa yang menjadi bagianku. Artinya apa yang Tuhan sudah putuskan sesuai dengan kedaulatan Tuhan untuk diberikan, dipercayakan kepada dia. Supaya apa? Supaya kalau dia merasa dia kenyang, dia merasa dia berlebihan, dia itu tidak sampai lupa kepada Tuhan, sampai bertanya, siapa itu Tuhan? Dan juga kalau sampai dia merasa dia kekurangan, ya kan, dia tidak sampai mencemarkan nama Allah dengan mencuri. Jadi di sini kekayaan itu adalah pada saat kita di dalam Tuhan, kita akan bisa mengerti bahwa yang terutama itu adalah kedaulatan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan selalu lihat rumput tetangga lebih hijau. Tuhan, kenapa kok itu orang ya yang kelihatannya nggak pernah ke gereja, nggak pernah doa, nggak pernah baca firman, nggak pernah melayani, tapi kok sepertinya lebih nyaman hidupnya daripada aku, ya kan? Sedangkan aku dari dulu sekarang, ya, dan sepertinya sampai selama-lamanya cuma gini-gini aja gitu dalam tanda petik. Ya. Nah, inilah yang kita bawakan untuk kita melihat, yang saya bawakan untuk kita melihat bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan itu, ya kan, yang terutama yang Tuhan berikan kepada kita adalah damai, sukacita, dan sejahtera. Sejahtera itu berbicara tentang apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi keputusan Tuhan, apa yang menjadi hak prerogatifnya untuk memberikan kepada kita. Itulah yang terbaik untuk kita. Itulah kekayaan yang sejati di dalam kehidupan semua umat manusia.
Oke. Nah, di dalam satu pelayanan saya pernah mengundang untuk altar call dan saya mulai mendoakan satu persatu dan ada seorang bapak yang saat saya bertanya, Pak, apa yang mau didoakan? Dia langsung nangis. Saya memberikan penghiburan, saya katakan nggak apa-apa. Sampaikan aja apa yang menjadi keinginan. Ya kan, ternyata dia mempunyai permasalahan, yaitu permasalahannya di dalam usaha pekerjaan. Ya, nah saya tanya usahanya apa sih? Oh, usahanya gini-gini dia sebutkan. Ya, dan saya bisa melihat memang Bapak ini tidak dalam keadaan status financial yang cukup baik karena saya lihat pakaiannya walaupun bersih tapi di belakangnya ya dekat kerahnya itu sudah sobek-sobek karena terlalu sering dicuci, saya percaya itu. Ya, jadi pergumulan dia adalah secara keuangan, secara financial. Dan kalau kita berbicara tentang kebutuhan daripada hidup, kita bicara tentang kebutuhan daripada materi. Semua orang mengatakan, Pak, ya kita ini kan masih kakinya menyentuh bumi ini, Pak. Kita kan bukannya sudah dalam bentuk roh. Kita mempunyai tubuh, ya. Kita juga masih perlu makan, Pak. Ya, dan bagaimana caranya, Pak, supaya kebutuhan-kebutuhan ini, ya kan, bisa kita dapatkan, ya, dengan tidak perlu yang dikatakan sampai harus mencuri seperti demikian. Ya, nah, saya coba meresponi ini dengan apa yang pernah saya bawakan dan saya ingat saat itu saat saya membawakan ini banyak sekali saat saya mencari dan menggali ini banyak sekali hal yang Tuhan bukakan. Ya, ini mengenai Daud dan Goliat. Ini mungkin tema yang seringkali dibawakan baik di gereja maupun menjadi sumber inspirasi dalam buku-buku yang ditulis oleh segelintir orang. Sorry, saya izinkan saya minum sebentar. Kisah Daud Goliat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada umat-umat pilihannya, yaitu saudara dan saya dan orang-orang di luar sana yang dipilih Tuhan. Ya, ini ada di 1 Samuel 17. Kita lihat ayatnya ya. Ia berdiri, ia ini si Goliat ini. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku orang Filistin, kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, biarlah ia turun dan mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang lawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dia menghindari cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Di sini Goliat, ceritanya Goliat ini menantang barisan Israel yang mengatakan udah jangan perang-perang rame-rame, kita perang satu lawan satu aja. Ya, wakilnya daripada Filistin ini adalah Goliat. Ya, Israel keluarkan wakilmu. Ya kan, kalau kamu menang kata Goliat, ya kan, Filistin akan tunduk, ya menjadi hamba, takluk, ya kan. Tapi sebaliknya kalau Israel kalah atau wakilnya kalah, ya kan, itu harus menjadi apa? Menjadi budak, menjadi hamba, takluk kepada Filistin. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Goliat itu tinggi besar, ya sangat kuat. Nah ya, di sini ada gambar Goliat dengan Daud ini ya kan, coba dibandingkan ini ukuran tubuhnya aja 2 kali daripada apa? Tingginya ya 2 kali daripada Daud ya kan. Belum badannya, lihat kekar ini mah kurus ceking ya kan, seperti begitu. Ini gambaran yang menggambarkan betapa besarnya Goliat saat itu. Jadi orang Israel cemas hati mereka dan nggak ada yang berani, tentara-tentara barisan Israel itu nggak ada yang berani melawan Goliat itu ya. Nah, Daud yang kebetulan mengantar makanan untuk kakak-kakak itu orang tuanya, ya kan, dia tanya kalau bisa ngalahkan Filistin ini, ya kan, dan menghindari cemooh Israel ini,
ya kan? Apakah yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan Filistin itu? Ya akan dapat apa nih gitu kurang lebih ya kan? Dan yang menghindari semua dari Israel, ya kan? Nah, dia juga mengatakan siapa ya ini orang ya? Kok sampai-sampai berani-berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup? Jadi yang pertama yang kita tangkap dari firman ini adalah ya Israel terancam menjadi budak Filistin. Ya, ini adalah satu posisi pergumulan dalam kehidupan juga orang-orang di luar sana yang mengatakan akan menjadi budak uang, akan menjadi budak-budak daripada sesuatu yang najis di hadapan Tuhan, sesuatu yang tidak berkenan Tuhan. Ada yang menjadi prostitusi, ada yang menjual barang-barang haram dikatakan seperti demikian. Ini adalah budak ya, mereka terikat ya kan, mereka tidak bisa lepas dari itu. Karena apa? Ya kan? Karena cemas dan sangat ketakutan ya kan akan masa depan. Coba kita lihat. Mereka orang-orang Israel ini cemas dan ketakutan. Kalau kalah kan coba bayangkan akan menjadi slave, menjadi budak, ya kan? Semua hartanya akan diambil, semua asetnya akan diambil, harga dirinya diambil, kebebasannya diambil, semua akan diambil, semua akan hilang, ya. Dan bangsa Israel akan dihina, ya. Bahkan Allahnya sendiri akan dicemoohkan oleh Filistin. Ini situasi genting, ini situasi yang tidak mudah. Ini situasi yang terkadang di dalam usaha pekerjaan, ya orang-orang anak manusia, anak Tuhan pun pernah menghadapi hal-hal seperti ini. Lalu gimana cara solusinya? Coba yuk kita selidiki lagi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ya akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Daud kepada Saul. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakan baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Di sini Daud waktu itu didengar oleh Raja Saul, ya, karena ada tentaranya atau prajuritnya bercerita tentang Daud. Akhirnya dipanggil, ya, dan Daud terdengar oleh Saul dan dipanggil si Daud. Dan Daud menceritakan tentang pengalaman dia di dalam mengembalakan domba-domba orang tuanya. Dia katakan dia mengejar, menghajar, dan melepaskan domba itu dari mulut singa dan beruang. Dan semua itu dikatakan karena Tuhan yang telah melepaskan aku. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak membangga-banggakan kehebatannya dia. Tidak tidak menyatakan yang tidak benar, bahwa yang benar adalah sebenarnya Tuhan yang memampukan dia, ya, sehingga dia bisa lepas dari singa dan beruang itu, ya. Dan dengan demikian pula dia katakan kepada Saul, dia akan bisa melepaskan bangsa Israel dari Filistin tersebut. Ya, kemudian Saul memberikan segala perlengkapan perangnya, tapi Daud mengatakan tidak, ya kan, aku nggak biasa dengan ini dan belum pernah mencobanya. Ya, dia menangkap semua. Nah, dari sini kita akan menangkap beberapa hal. Ya. Pertama, Daud menggunakan kekuatan tangan dan kaki mengalahkan singa atau beruang. Di sini dia tidak menggunakan perlengkapan perang, dia tidak menggunakan senjata, dia tidak menggunakan lembing, tombak, ya kan, atau lain-lainnya, pisau atau golok dan sebagainya. Dia tidak menggunakan. Dikatakan di ayat di atas itu dia hanya menggunakan kekuatan tangan dan kakinya. Ya. Nah, yang kedua, Daud percaya kekuatannya itu didapat dari Tuhan. Ini kebenaran, ini yang melandasi daripada apa yang dikatakan kemenangan yang diraih oleh Daud. Daud pada saat dia berperang, pada saat dia mengalahkan, ya, singa dan beruang tersebut. Ketiga, Daud menolak memakai perangkat perang yang tidak dikuasainya. Ya, yang dia lakukan adalah
ya kan, dia melakukan apa yang sudah menjadi yang dia sering lakukan, ya, yang dia sering dia sering berada dalam kondisi tersebut untuk berperang, ya. Jadi dia tidak perlu menggunakan cara-cara dengan perangkat-perangkat perang seperti itu. Oke, kita lihat kisahnya selanjutnya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Ya ini tempat batu sedang umban itu ya, sling ya. Dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan pedang. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengelang engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini kita garis bawahi dan ini sangat penting, ya. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau bukan dengan pedang. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya makanlah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batunya. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud menggunakan batu dan umban melawan Goliat. Dia tidak menggunakan peralatan perang. Saudara terkasih, disinilah luar biasanya Tuhan kita. Kalau kita baca tadi di firman sebelumnya, ya dikatakan bahwa Daud itu mengalahkan singa dan beruang itu menggunakan apa? Menggunakan tangan dan kakinya. Tidak disebutkan dia menggunakan umbannya, dia tidak menggunakan batu untuk mengalahkan singa dan beruang. Tetapi saat dia berlawan dengan Goliat, Tuhan memberikan hikmat. Nah ini dikatakan, kalau orang yang dikenannya tadi dikatakan, akan diberikan hikmat, akan diberikan pengetahuan, akan diberikan kesukaan. Yang Tuhan berikan kepada Daud itu adalah hikmat. Goliat itu kalau head to head dikatakan ya, dilawan dengan head to head, pasti Daud itu habis, hancur lah, remuk semua badan-badannya, ya, mungkin seperti kremes gitu, dikremes begitu, ya kan? Jadi pada saat Daud diberikan perlengkapan perang seperti apa yang ada pada Goliat, saat itu Daud katakan tidak. Tuhan mengajarkan kepada Daud tidak, jangan gunakan itu, ya. Nah, Goliat dengan badan yang sedemikian besar, ya, pasti geraknya lebih lambat dibandingkan dengan orang yang kecil atau lebih kecil seperti Daud itu. Yang dikatakan tadi, Daud mengalahkan singa dan beruang dengan apa? Kakinya, dengan kecepatannya. Oh, singa cepat nggak? Cepat sekali. Tapi untuk menangkap singa, untuk mengalahkan singa, Daud harus lebih cepat daripada singa. Demikian juga untuk mengalahkan Goliat, yang lambat, Daud harus menggunakan kecepatan. Ya, kedua tadi saya katakan, kalau head to head, kalau fisik ketemu fisik, Daud pasti habis begitu dicengkram oleh Goliat, pasti hancur dia. Karena itu dia harus berperang dengan jarak. Nah, cara melukai musuh dengan jarak itu bukan dengan tangannya, ya, bukan dengan fisik, tapi dengan alat yang namanya batu dan umban. Inilah caranya bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada Daud untuk mengalahkan Goliat. Di sininya luar biasa Tuhan kita. Ya, sekali lagi Daud terbiasa menggunakan kaki dan tangan untuk mengalahkan singa dan beruang. Tapi untuk melawan Goliat, dia bisa berhikmat, dia menggunakan batu dan umban. Lalu kedua, nah ini yang paling penting, yaitu penyertaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi pada saat Daud itu berperang, tujuannya, ya sekali lagi, bukan untuk supaya namanya dipermuliakan. Tapi dia berperang supaya bangsa Israel tidak jismooh dan Allah yang mereka sembah, yang kita sembah di dalam Kristus Yesus tidak sampai dipermalukan, ya, dan akan terus dipermuliakan.
Dan sehingga katakan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, ya, itu yang menyertai, yang memberikan kemenangan buat mereka. Sekali lagi Daud menang tanpa gunakan pedang, tetapi hikmat, speed and distance, dan penyertaan kepada Tuhan. Disinilah kita belajar, saudara terkasih. Di saat kita berperang di dalam usaha pekerjaan, ya, kita harus memperoleh perkenanan Tuhan. Karena itulah yang dimana dikatakan kita akan diberikan hikmat, kita akan diberikan pengetahuan. Ya, dengan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan itulah yang dikatakan orang-orang berdosa mengumpulkan ya harta-harta, aset-aset, tapi itu diberikan kepada orang yang memperoleh perkenanan Tuhan. Ya. Jadi sulit tidak untuk mendapatkan kebutuhan hidup? Saya kira tidak. Ya, yang tadi kita belajar semua itu adalah bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai Yusuf dan juga masih menyertai kita. Ya, kita yang memperoleh perkenanan daripada Tuhan yang dipilih dari sejak awal, bahkan saat kita ini di dalam rahim ibu kita, dirajut di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita, Dia sudah memberikan rencananya buat kita, dan izinkanlah kedaulatan Tuhan, izinkanlah rencananya Dia, ya, bagian kita itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi supaya damai sukacita kita itu tidak hilang, jangan banding-bandingkan, ya kan, materi dengan tetangga atau dengan siapapun yang mungkin ya kalau hitung-hitungan secara matematika lebih besar. Tapi kita harus melihat apakah orang itu punya damai dan sukacita enggak. Kita harus melihat apakah orang itu punya waktu apa enggak. Ya, tadi pemuda yang tadi saya katakan, pemuda dewasa muda tadi yang wow, luar biasa bisnisnya besar dan sebagainya, tidurnya hanya 4 jam. Kita bisa tidur 7 sampai 8 jam dengan lelap, deep sleep. Kita memperoleh kesehatan dan sukacita yang luar biasa. Ya kan, kalau kita sakit-sakitan karena tidurnya nggak cukup, di mana itu yang namanya damai sukacita? Dan kita perlu ingat, ya pada saat Krismon, ya kan banyak orang sekali stres, sakit, ya. Dan sakit itu zaman sekarang, zaman now itu nggak murah, saudara terkasih. Ya kemarin bulan-bulan lalu kontraktor yang kebetulan datang ke rumah kami mendadak badannya lemes, dia usianya sudah 70-an dan dia mempunyai sejarah penyakit jantung, dan akhirnya kami bawa ke UGD di rumah sakit. Nah, setelah anaknya datang, kami tinggalkan, kemudian kami tanya dan ternyata sakitnya adalah COVID sebenarnya, gitu ya. Dan karena usianya sudah cukup senior, makanya langsung dia lemes, nggak bisa jalan seperti gitu. Akhirnya dia harus diopnam 5 hari di rumah sakit. Nah, setelah itu saya tanya, Pak, habis berapa biayanya di rumah sakit? Wow, itu puluhan juta. Saya juga kaget, sedemikian mahal? Hanya sakit COVID di rumah sakit. Ini bukan penyakit yang zaman sekarang COVID bukan penyakit yang super serius ya. Nah, ya kan kok sampai wah. Nah, di situ kita tahu kesehatan itu mahal. Ya kan, damai sukacita itu yang memberikan kesehatan kepada kita. Itu tidak ternilai harganya, saudara terkasih. Karena itu bersyukurlah siapapun di antara kita ya yang bisa mendapatkan damai dan sukacita daripada Tuhan itu, yang bisa mendapatkan Kristus yang ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia yang memberikan damai sukacita, karena Dia adalah sumber damai sukacita pada kita. Itu adalah satu kekayaan yang tidak ada, yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang bisa diberikan oleh dunia ini. Satu kesaksian sebelum saya tutup ini adalah tentang minggu lalu saya datang ke rumah seseorang bapak yang mempunyai permasalahan rumah tangga. Dia ada di ujung daripada perceraian karena istrinya selingkuh. Dan saat kita berdiskusi, dia katakan, waktu saya di jalan sambil nyetir mobil, saya lihat seorang bapak dengan kendaraan motor menggonceng istri dan anaknya. Ya, hati saya sedih sekali. Ya, bapak itu mempunyai keluarga yang utuh, yang kelihatannya bahagia, sedangkan keluarga saya itu berantakan. Ya. Secara materi dia mempunyai rumah yang mewah, cukup baik, ya, sangat baik kalau saya boleh katakan. Ya, dia mempunyai harta aset yang saya percaya sampai anak cucunya tidak akan meminta-minta untuk makan, ya. Tapi dia katakan dengan mata bersih, keluarga saya berantakan, ya, dan dia harus
selama beberapa minggu itu dia harus makan obat sanak. Obat sanak itu obat penenang, mulai dari 2 tablet, dan kemudian makin menurun, dan kita katakan ya, doa aja, buang aja itu semua ya. Mengapa dia harus makan obat sanak? Karena dia tidak mendapatkan damai dan sukacita. Tuh dia nggak bisa tidur, saudara terkasih. Karena itu betapa kayanya kita, orang-orang yang di dalam Tuhan, ya, yang memperoleh damai, sukacita, dan sejahtera, ya kan, di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang sangat kaya di mata Tuhan. Karena itu jangan sekali lagi banding-bandingkan, ya kan. Izinkan Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita di dalam pengucapan syukur. Ya, puji Tuhan, saya kira sampai di sini aja cukup saya menyampaikan. Semoga firman dan kebenaran ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya, terima kasih. Saya kembali Bro Heri. Ya, Bro, terima kasih untuk sharingnya, luar biasa tentang kaya yang meliputi materi, waktu, lalu damai sejahtera, sukacita, dan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya yakin tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dalam Q&A nanti. Ada yang mungkin punya pikiran kenapa sudah ikut Tuhan Yesus masih kekurangan, masih miskin. Nah, kan? Lalu jawaban kita nanti bisa kita bahas, kita dengar dari Bro Ju. Juga ada yang sudah aktif melayani Tuhan, punya materi yang cukup, punya waktu yang cukup, tapi nggak ada damai gitu kan. Nah, nanti kita bisa kita bahas. Nah, sementara Bro Ju istirahat sebentar, dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, Pak Gede, Pak Oti, PSBB, apa kabar Ibu? Baru bertemu lagi, Pak Alex, Pak Bingki, Pak Sigiono dari CKB, dan Pak Titi dan Pak Siagian dan semuanya.